Om Swastiastu. Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kadek Junia Dwi Arka Putri, nomor absen 15 dari kelas 10 AKLB. Baik, pertama kita harus tahu mengenai apa sih itu laporan realisasi anggaran. Jadi, laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan suatu entitas dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan anggarannya. Baik, selanjutnya manfaat laporan realisasi anggaran. Yang pertama, membantu penggunaan laporan dalam menilai akuntabilitas. Kedua, membantu penggunaan laporan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Tiga, memberikan informasi terkait perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang sudah dilaksanakan. Keempat, memberikan informasi apakah pemakaian sumber daya ekonomi tersebut efektif, efisien, hemat, serta sesuai dengan anggaran dan peraturan dalam undang-undang atau tidak. Baik, selanjutnya adalah laporan realisasi anggaran yang sudah saya buat. Laporan ini berjudul Belanja Harian Laporan Realisasi Anggaran periode 12 Maret 2025. Laporan realisasi anggaran ini adalah laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan RAB yang sebelumnya saya buat. Baik, yang pertama adalah beras. Di anggaran RAB sebelumnya itu adalah 15.000 dan sekarang realisasinya atau setelah saya beli ternyata realisasinya itu adalah Rp14.000. Jadi selisihnya itu adalah Rp1.000. Yang kedua adalah minyak goreng. Di anggaran RAB sebelumnya itu adalah Rp5.000. Ternyata setelah saya beli, ternyata realisasinya itu adalah Rp5.500. Jadi selisihnya itu adalah Rp500. Yang ketiga ada telur. Di anggaran RAB sebelumnya itu harganya Rp9.000. Ternyata setelah saya beli, realisasinya itu adalah Rp6.000. Jadi selisihnya itu adalah Rp3.000. Yang keempat adalah tempe. Di RAB anggaran sebelumnya itu adalah Rp6.000. Ternyata setelah saya beli, realisasinya itu adalah Rp5.000. Jadi selisihnya itu adalah Rp1.000. Yang kelima adalah daging ayam. Di anggaran RAB sebelumnya itu adalah Rp12.000 dan sekarang realisasinya itu adalah Rp12.000. Jadi selisihnya itu tidak ada karena anggaran dan realisasinya itu sama. Baik, yang keenam itu sayuran. Sayurannya itu yang saya beli adalah labu siam. Di anggaran RAB sebelumnya itu adalah Rp4.000 dan di realisasinya sekarang itu adalah Rp4.000 juga. Jadi selisihnya itu tidak ada karena anggaran dan realisasinya itu sama. Baik, yang ketujuh adalah bumbu dapur. Di anggaran RAB sebelumnya itu adalah Rp5.000 dan realisasinya adalah Rp5.000. Jadi selisihnya itu tidak ada. Nah, karena anggaran dan realisasinya itu sama. Yang kedelapan adalah penyedap rasa. Di anggaran RAB sebelumnya itu adalah Rp3.000 dan realisasinya itu adalah Rp5.000. Jadi selisihnya itu Rp2.000. Baik, yang kesembilan itu adalah kecap saset. Di anggaran RAB sebelumnya itu adalah Rp2.000 dan realisasinya adalah Rp2.000. Jadi selisihnya itu tidak ada karena anggaran dan realisasinya itu jumlahnya sama. Baik, yang ke-10 dan terakhir adalah saus saset. Di anggaran RAB sebelumnya itu adalah Rp2.000 dan realisasinya adalah Rp2.000. Jadi selisihnya itu tidak ada karena anggaran dan realisasinya itu sama. Baik, total anggaran sebelumnya itu adalah Rp63.000 dan realisasinya itu adalah Rp60.500. Jadi selisihnya itu Rp2.500.
Baik, bisa saya simpulkan bahwa barang yang lebih mahal dari perkiraannya itu adalah minyak goreng dan penyedap rasa. Sedangkan barang yang lebih murah dari perkiraannya itu adalah beras, tempe, dan telur. Jadi secara keseluruhan belanja dapur pada tanggal 12 Maret 2025 berjalan sesuai anggaran dan masih ada sisa Rp2.500. Baik, sekian presentasi dari saya pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.